warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen Ananda terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Sudah Bu. Siapa teman-teman Ananda yang tidak hadir? Ali Bu. Kemana keterangan Ali? Pulang kampung Bu. Siapa lagi? Abdul Bu. Afdal kemana? Sakit Bu. Cuma itu yang tidak hadir? Ya Bu. Baiklah. Nah, sebelum kita masuk, langkah terlebih dahulu kita baca doa. Kepada ketua kelas dipersilakan memimpin doanya. Doa, cepat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, semoga dengan kita baca doa tadi, pelajaran kita pada hari ini dapat menjadi berkah dan ilmu buat kita nantinya. Amin. Nah, selanjutnya, apakah anak-anak ibu tahu apa materi kita pada hari ini? Ya Bu. Tidak nampak ini sekelas ini ibu tuliskan. Apa materi kita pada hari ini? Ijtihad dalam Islam. Nah, sebelum kita masuk kepada ijtihad dalam Islam, ibu akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, ibu harap anak-anak ibu setelah kita mempelajari ijtihad ini, anak-anak ibu mampu untuk menjelaskan kembali apa itu yang disebut dengan ijtihad. Kemudian ibu berharap anak-anak ibu bisa menyebutkan nantinya apa saja dalil-dalil yang berkaitan atau yang menyuruh kita untuk berijtihad. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ibu berharap nantinya anak-anak ibu dapat mempraktekkan dan memberikan contoh di kehidupan sehari-hari bagaimana sikap kita dalam berijtihad. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, di sini ibu akan memberi penilaian, yang dimana ibu akan memberi penilaian yang pertama yaitu keaktifan dari ananda-ananda, kemudian menjawab pertanyaan dari apa yang ibu tanyakan, kemudian ibu akan menilai kehadiran ananda dan perilaku ananda selama proses PBM ini berlangsung. Sudah mengerti? Sudah Bu. Nah, baiklah. Nah, sekarang kita masuk kepada judul pelajaran kita pada hari ini, yaitu ijtihad dalam Islam. Apa-apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu pengertian ijtihad, kemudian dasar-dasar ijtihad, macam-macam ijtihad, dan ijtihad dalam Islam. Nah, yang pertama kita masuk kepada pengertian. Silakan Ananda buka buku tulisnya dan catat pengertian dari ijtihad itu.
Ya. Udah siap? Bu. Nah, coba Ananda Valen sebutkan kembali apa itu pengertian dari ijtihad. Sebuah usaha sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah kita sekarang sudah bisa dikatakan untuk berijtihad? Sudah, Bu. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena kita sekarang sedang mencari ilmu dan kita sudah berusaha untuk mencari. Nah, tentunya nanti ilmu yang ini tidak bisa kita pakai untuk berijtihad. Kenapa? Karena kita butuh ilmu-ilmu yang lebih mendalam lagi. Karena dalam kita memutuskan suatu perkara yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis itu harus menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang sangat matang. Nah, sekarang Ibu tanya, orang yang melakukan ijtihad disebut dengan apa? Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan Mujtahid. bagus. Nah, dari pengertian apakah ada yang kurang paham atau sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada dasar-dasar. Ijtihad. Nah, dasar-dasar ijtihad ini kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah yang telah dikatakan dalam pengertian tadi, yaitu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, adapun dasar-dasar ijtihad ini dapat kita temukan di dalam surat An-Nisa ayat 59. Silahkan Ananda buka Al-Qur'annya dan buka surat An-Nisa ayat 59. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Pada Ananda Ferdi silahkan bacakan surat An-Nisa ayat 59 dan nanti anak Ibu Valen sebutkan pengertiannya, arti dari surat An-Nisa itu dari ayat 59. Silahkan Ferdi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atai'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil lil ardi minkum fa in tanaratum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairul wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Artinya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, itulah tadi dasar-dasar ijtihad di dalam Islam yang dimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat ayat 59. 59. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada macam-macam ijtihad. Ijtihad. Nah, sekarang silakan catat apa yang Ibu sebutkan. Macam-macam ijtihad yang pertama yaitu ijtihad al-batani, yaitu ijtihad untuk menjelaskan
hukum-hukum syara dari nas. Yang kedua, hukum syara dari nas. Yang kedua, ijtihad al-qiyasi, yaitu ijtihad terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metode kias. Yang ketiga, macam-macam ijtihad itu ijtihad al-istislah. Ijtihad al-istislah yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan ra'yu berdasarkan kaidah istislah. Nah, perhatikan Ibu dulu. Nah, tadi kan kita berbicara mengenai macam-macam ijtihad. Yang pertama yaitu ijtihad al-batani, yang kedua al-qiyasi, yang ketiga al-istislah. Nah, Ibu akan mencontohkan yang ijtihad yang kedua yaitu ijtihad al-qiyasi, yaitu kita menggunakan kias, di mana Ibu contohkan seperti pada zaman dahulu, pada zaman Rasul, khamar diharamkan karena memabukkan. Nah, di zaman sekarang khamar kan tidak ditemukan lagi, maka para ulama menghiaskan, atau orang yang mujtahid tadi menghiaskan khamar itu disamakan dengan alkohol atau minuman keras, di mana kandungan yang terdapat dalam alkohol dan minuman keras itu sama dengan khamar, itu memabukkan. Makanya alkohol dan minuman keras itu haram hukumnya untuk diminum. Kemudian contoh kedua dari ijtihad al-qiyasi ini yaitu dalam pembayaran zakat, yaitu pada zaman Rasul zakat dibayarkan menggunakan gandum. Nah, kita bawakan ke zaman kita pada hari ini, karena gandum tidak ditemukan lagi pada zaman kita pada hari ini, maka para ulama menghiaskan gandum diganti dengan padi, jadi mana gandum ini sama dengan kotoran dengan padi, maka pada zaman kita padi wajib zakat bagi orang telah memenuhi nasabnya. Nah, yang dari tiga pembahasan ini sudah mengerti? Ya, Bu. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian pembahasan terakhir, ijtihad dalam Islam. Nah, tadi ijtihad kan disebutkan bahwasanya usaha kita untuk memecahkan masalah yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah, tentunya dengan pemikiran yang akal sehat dan pemikiran yang matang. Nah, tujuannya agar anak-anak ibu nantinya jika ingin menjadi seorang mujtahid, tentu tujuannya adalah memenuhi keperluan umat Islam dalam memecahkan masalah yang terdapat di dalam ijtihad yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, agar umat Islam atau manusia tetap beribadah kepada Allah dan di tempat dan waktu tertentu. Nah, dari keempat macam pembahasan kita pada hari ini, apakah sudah paham? Tahu. Nah, jika sudah, Ibu akan merefleksi kembali pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian. Siapa yang tahu apa itu pengertian ijtihad? Silakan tunjuk tangannya. Silakan Valen, apa itu pengertian ijtihad? Sebuah usaha sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran maupun hadis. Bagus. Nah, kemudian dasar-dasar ijtihad siapa yang tahu? Mana
An-Nisa ayat 59. Kemudian macam-macam ijtihad. Yang pertama ada ijtihad apa Oh. tadi? Al-Batani. Yang kedua al-qiyasi. Yasi. Yang ketiga al-istislam. Nah, yang terakhir ijtihad dalam Islam. Islam. Apa tujuannya? Untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan manusia agar tetap berada di jalan. Yang benar. Nah, Ibu rasa sudah anak-anak ibu semua sudah tahu, sudah paham akan pengertian dasar-dasar macam-macam dan istilah dalam Islam itu bagaimana, dan ibu rasa sudah mengerti ya. Nah, sebelum ibu tutup, untuk minggu depan kita belajar mengenai puasa. Nah, ibu harap anak-anak ibu nanti malam mempelajari bukunya kembali tentang puasa. Besok minggu depan akan ibu tanyakan, dan cara sistem belajar kita sama dengan pada hari ini. Nah, karena bel istirahat kita telah berbunyi, maka kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.